Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Ketika sudah bersuci atau untuk berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, apakah warahmatullahi wabarakatuh. wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini, beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga antum juga dan kita doakan para pemirsa kita juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik pemirsa, kita akan bersama-sama mendengar sesaat lagi nasihat pembuka dari Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan zikir-zikir tertentu sebagai sunnah yang mengiringi amalan kita. Tentang wudu misalnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari beliau, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin tawadda'a fa asbagha al-wudu' thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah." Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Tidaklah ada seorang di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Ini adalah hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, dan tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin adalah tambahan dari At-Tirmidzi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sunnah yang bisa kita lakukan di akhir wudu kita. Sebagai pungkasan wudu kita, setelah kita berwudu kita ucapkan zikir ini. Ini adalah sebuah sunnah yang tidak hanya menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memiliki keutamaan yang agung, yaitu menjadi sebab terbukanya pintu surga untuk kita. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan pintu surga yang 8 akan dibukakan untuk kita semuanya, dan terserah kita mau masuk pintu yang mana. Nah, jadi amal sunnah ini mengandung keutamaan yang besar. Sebagaimana juga beberapa zikir setelah ibadah tertentu atau setelah kegiatan tertentu juga memiliki pahala yang begitu besar. Misalnya doa Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang disunahkan untuk dibaca setelah kita makan. Ini juga memiliki fadilah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu semuanya. Kemudian zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali juga diakhiri dengan la ilaha illallah, ini juga bisa menghapuskan dosa kita. Disebut dalam hadis wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa kita seperti buih di lautan, itu terampuni dengan zikir pendek yang tidak mengambil dari waktu kita kecuali hanya sebentar saja. Maka hendaknya kita memperhatikan sunnah-sunnah seperti ini dan menjadikan motivasi-motivasi seperti ini sebagai penyemangat untuk kita untuk semakin menjaga zikir-zikir ini. Ya, ini sebagai muqaddimah sekaligus sebagai jawaban untuk sebuah pertanyaan yang ditanyakan pada pekan kemarin, dan saya tidak tahu jawabannya saat itu. Artinya tahu dasar hadisnya, tapi keutamaan dibukakan pintu surga ini saya tidak ingat. Ya. Jadi saya menjanjikan kepada penanya untuk merujuk lagi, dan ternyata memang hadisnya sahih. Ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Ya, demikian. Ini sebagai jawaban untuk PR yang diberikan kepada saya. Insyaallah ya. Ingat saat penanya siapa saat yang bertanya? Oh, tidak ingat saya. Mungkin tidak ingat, sama Saiful ya. Mungkin barangkali. Baik, alhamdulillah, yang penting mudah-mudahan sudah tersampaikan Ustaz ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan pemirsa, kami sampaikan bahwasanya live interaktif ini dapat Anda dengarkan pula melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Dai Tengaran. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Febri. Baik, silakan Bapak. Iya. Jadi ibu saya itu sakit. Dan dia ada di kursi rodanya. Jadi bagaimana cara sholatnya? Dan wuduknya itu gimana? Dia tidak bisa bangun. Cara wuduknya juga gimana? Apakah boleh tayamum? Iya. Cukup Baik, Pak. cukup, Pak Pak. Fendi. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga ibu dari Bapak Fendi diberikan kesehatan dan kesembuhan, dan juga semoga putra-putri beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan musibah yang sedang dihadapi sebagai pintu untuk birrul walidain, ya, berbakti kepada ibu dan kedua orang tua mereka. Dan untuk kasus yang ditanyakan berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Dan ayat ini ditafsirkan oleh hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ketika beliau mengalami sakit wasir. Nabi berkata kepada beliau, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Hendaklah engkau salat secara berdiri. Kalau engkau tidak bisa, engkau salat secara duduk, dan kalau engkau tidak bisa duduk, maka engkau bisa salat dengan miring. Ya, jadi kita bisa salat semampu kita. Namun pada prakteknya ternyata yang dihadapi oleh umat Islam ya, tidak sesederhana yang disebutkan dalam hadis. Jadi bisa jadi seseorang itu dia bisa rukuk dan sujud, tapi dia tidak bisa duduk di antara dua sujud misalnya. Jadi dia berdiri bisa. Yang tidak bisa adalah justru malah duduk di antara dua sujud. Ini seperti yang pernah ditanyakan kepada kami di salah satu halaqah acara interaktif ini. Maka yang di sini kadang-kadang tidak global seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak harus duduk dari awal sampai akhir. Ya. Tapi ini menyesuaikan dengan kondisi. Ya. Kalau memang beliau bisa berdiri misalnya, maka harus berdiri. Nanti di titik di mana beliau tidak bisa melakukannya tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Ya, misalnya seperti yang saya contohkan tadi. Dia bisa berdiri, bisa rukuk, sujud normal. Yang tidak bisa adalah duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujud inilah yang dimaafkan untuk dilakukan dengan cara yang dimampui, yang dia mampu. Misalnya dengan duduk di kursi roda, atau duduk dengan selonjor dan semacamnya. Nah, jadi itu yang diubah posisinya sesuai dengan kemampuan kita. Maka kalau memang ibunya Pak Fendi ini memang permanen tidak bisa berdiri, ya, dan duduknya adalah karena memang tidak bisa berdiri, maka hendaknya ya beliau bisa sholat dengan duduk. Nah, kalau nanti bisa rukuk dengan sempurna atau bisa turun sendiri untuk rukuk, untuk sujud, maka itu harus dilakukan. Tapi kalau memang tidak bisa dan bisanya dilakukan dengan duduk, maka tidak masalah beliau sholat dengan duduk dari awal sampai akhir, ya. Kemudian tentunya bacaan-bacaannya dilengkapi, ya, dan
ketika ruku dan sujud maka sujudnya lebih dalam ya. Maksudnya gerakan menunduknya lebih dalam daripada ketika ruku ya. Intinya dikerjakan dengan sesuai kemampuan yang bisa dilakukan secara sempurna sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu harus dilakukan secara sempurna. Dan apa yang tidak bisa dilakukan secara sempurna maka di sana ada keringanan, ada rukhsah. Silahkan dilakukan semampu Anda. Sedangkan untuk wudhunya juga sama. Untuk wudhu kalau memang masih bisa dibantu maka belum boleh tayamum. Ya, ini adalah sekali lagi pintu besar untuk birrul walidain, pahala besar ya selagi ibu masih ada. Maka hendaknya para putra-putri beliau bersemangat untuk membantu beliau ya. Menjadikan kegiatan ya mendatangi kamar beliau untuk memwudukan beliau ya, membantu membawakan air untuk kemudian beliau wudu di situ sendiri atau Pak Fendi dan kakak adik yang akan membantu mewudukan ya, artinya mengambilkan air kemudian dibantu diusap ya dan seterusnya muka beliau, tangan beliau, kepala beliau dan kaki beliau. Maka jika itu masih bisa maka itu harus dilakukan. Kenapa? Karena dalam kondisi ini beliau bisa berwudu atau diwudukan. Jadi dokter tidak mengatakan kalau kena air berbahaya misalnya. Juga air ada. Nah, maka di situ belum boleh tayamum. Tapi kita bisa melakukannya dengan bentuk yang lebih sederhana ya, tidak perlu 3 kali ya, tapi cukup sekali-sekali saja ya, tidak harus dengan air yang terhambur banyak, tapi bisa dengan air secukupnya, yang penting sampai ke seluruh anggota yang wajib untuk diusap atau dibasuh ketika berwudu ya. Jadi fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi di sini kita tidak boleh untuk turun ke derajat yang lebih mudah selagi kita masih bisa untuk melakukan derajat yang di atasnya. Ya, demikian. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Fendi yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Baik, udah jelas Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ini Ustaz. Pertanyaan dari media sosial. Pertanyaan pertama dari saudari Santi di Jawa Barat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, jika kita sholat tahajud tanpa ditutup dengan witir, sahkah sholat tahajud kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, sholat witir adalah sholat sunnah ya, penutup ibadah malam kita. Demikian Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Ya, beliau mengatakan, Salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukumul fajr falyutir bi raka'ah. Salat malam itu 2 rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Dan para ulama menjadikan witir ini sebagai wirid ya, yang tidak dan jarang sekali mereka tinggalkan. Atau kalau mereka tinggalkan mereka mengqadha'nya. Begitu juga Rasulullah SAW. Bahkan sampai ada sebagian ulama yang mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Meskipun ini pendapat yang lebih lemah dibanding pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya kewajiban sholat kita hanyalah 5 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang selain itu maka tidak ada yang sampai ke derajat wajib, termasuk witir. Dan karena ini adalah sesuatu yang sifatnya sunnah, maka kalau kita meninggalkannya tidak apa-apa. Bahkan qiyamul lail atau tahajud pun juga hukumnya maksimal sunnah. Tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Maka tidak masalah bagi seorang muslim untuk tidak qiyamul lail atau tidak tahajud, tidak witir. Tidak dosa baginya. Tapi kalau seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki wirid malam, dan ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Kalau dia diberikan anugerah untuk bisa banyak sholat malam, maka hendaklah dia menggabungkan antara qiyamul lail atau tahajud ya dengan diakhiri dengan witir. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau seandainya wirid malam ini sesekali kita tinggalkan karena kesibukan atau capek ya, tidak sempat, tidak terbangun ya, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengqadha wirid malam ini di waktu duha dengan menambahkan 1 rakaat. Kalau kita biasa sholat
3 rakaat maka diqadha menjadi 4. Kalau kita biasa sholat 5 maka berarti diqadha menjadi 6. Kalau biasa sholat 7 maka diqadha menjadi 7. Kalau 7 diqadha menjadi 8 dan seterusnya. Ini untuk mereka yang Allah berikan taufik untuk bisa memiliki wirid malam. Ya. Jadi tidak masalah ditinggalkan. Kalau kita mau qiyamul lail tanpa witir juga sah, ya artinya tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat malam kita. Tapi alangkah indahnya juga kalau kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan menjaga wirid malam kita dan mengqadha'nya jika suatu saat tidak bisa menjalankannya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk Ibu Santi di Jawa Barat. Baik mirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Bapak. Halo? Ya, Halo? halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Oh, ini Pak Daulay tadi nih. Daulay di Riau. Baik, silakan Bapak. Begini Pak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di Indonesia, kan rata-rata kalau bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, batal wudhu. Sementara kalau di Mekah, kalau orang yang begitu banyak dalam kondisi normal, bukan di kondisi sekarang ya, kondisi normal, itu kalau bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, apakah kita tukar mazhab atau berwudhu lagi atau bagaimana? Diulangi Pak, yang terakhir, poin terakhir. Kalau kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, apakah batal wudhu juga, kembali berwudhu, atau menggunakan cara lain? mazhab lain maksudnya gitu. Ya, mazhab lain ya. Oke. Baik, cukup Bapak. Kemudian yang kedua, masalah umroh. Satu kali safar umroh dari Indonesia ke Arab Saudi, apakah boleh kita melaksanakan umroh yang berulang-ulang atau tidak? Sementara ada sebagian travel yang sampai di Mekah, sampai di Arab Saudi sana, setelah kita umroh yang pertama, hari berikutnya dibawanya umroh lagi, yang umroh berikutnya lagi, umroh lagi 2-3. Jadi sekali safar itu cepat 3 kali umroh begitu dia. Baik. Oke. Cukup Ya, Bapak. siap. Ya di awal dari mikot lagi katanya kan. Ya. Dari awal lagi sampai habis rangkaian umrohnya. Baik. Demikian, assalamualaikum atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang masalah apakah menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu atau tidak, ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama dari sejak zaman dahulu kala. Ada sebagian ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Yang bukan mahram di sini artinya adalah orang-orang yang asing dari kita, ya, orang-orang yang boleh untuk dinikahi. Wanita kalau bagi kita kaum pria yang kalau menyentuh kulitnya membatalkan wudhu adalah mereka yang boleh kita nikahi. Jadi termasuk istri kita bukan mahram kita. Maka saat kita bersalaman dengan istri kita, maka wudhu kita batal menurut sebagian madhab termasuk madhab Syafi'i. Ya, dan di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Ya, tentang ayat pembatal, ayat yang menjelaskan tentang pembatal wudhu disebutkan di sana, atau kalian mulamasah wanita. Mulamasah di sini ada yang menafsirkannya sebagai menyentuh saja, ada yang mengartikannya sebagai berhubungan, ya, berhubungan jima. Nah, itu adalah perbedaan penafsiran para ulama untuk ayat aula mastumun nisa. Ya, jadi memang menurut mazhab Syafi'i, ya, dan beberapa mazhab yang lain, hal itu disebutkan membatalkan wudhu kita. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Karena yang dimaksud dengan mulamasah, ya, dalam ayat tersebut adalah berhubungan intim. Ya, hubungan suami istri. Itu baru membatalkan wudhu. Dan hal ini didukung oleh beberapa hadis yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya bahwasanya Nabi Muhammad SAW kadang di tengah sholat beliau
memegang kaki istri beliau. Disebutkan bahwasanya Aisyah kadang-kadang tidur di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Nah, karena sempitnya rumah Nabi Muhammad SAW ini, jadi tempatnya sempit sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW sujud, Aisyah harus menarik kakinya. Jadi saat Nabi Muhammad SAW masih berdiri, Aisyah menjulurkan kaki beliau di hadapan tempat sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ingin sujud, maka beliau memberikan isyarat kepada Aisyah dengan memegang kaki beliau untuk memberikan isyarat, tarik kakimu, aku ingin sujud. Seperti itu. Dan hal itu tidak membatalkan sholatnya Rasulullah SAW. Demikian juga disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW biasa untuk mencium istri-istri beliau ketika beliau akan pergi ke masjid. Dan kemudian beliau tidak wudhu lagi, tapi langsung pergi ke masjid dan sholat. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya mencium yang lebih jauh daripada sekedar memegang tidak membatalkan wudhu. Maka yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, adalah bahwasanya menyentuh lawan jenis termasuk pasangan kita ini tidak membatalkan wudhu, karena beberapa dalil yang saya sebutkan di atas ini adalah pendapat yang lebih kuat insyaallah, wallahu ta'ala a'lam. Adapun apakah seseorang yang menyentuh tangan atau kulit pasangannya atau wanita ajnabiyah harus wudhu atau tidak, ini tergantung pada keyakinan orang tersebut. Kalau dia meyakini bahwasanya pendapat yang mengatakan itu membatalkan wudhu lebih kuat, maka berdasarkan keyakinannya itulah dia bersikap. Kalau dia menyentuh berarti dia harus wudhu. Tapi kalau dia cenderung pada pendapat yang kedua, dia melihat mungkin dalilnya lebih kuat, kemudian akhirnya dia mengikuti pendapat itu, maka ketika dia bersentuhan dengan lawan jenis atau bersentuhan dengan istrinya, maka dia tidak perlu untuk berwudu lagi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Jadi sekali lagi ini adalah masalah khilafiyah dan sikap kita dibangun di atas keyakinan yang kita miliki dalam permasalahan tersebut. Nah, makanya orang yang awam bisa bertanya kepada para ulama yang ada atau kepada ustadz yang ada, untuk kemudian mengikuti pendapat yang difatwakan oleh ustadz tersebut. Silahkan pilih ustadz yang paling terpercaya di masyarakat Anda. Kemudian kalau Anda mengikuti apa yang difatwakan oleh beliau, maka itu sudah cukup insyaallah. Baik. Sedangkan yang kedua tentang sebelum menjawab yang kedua, saya mau menanyakan, misalkan di Indonesia sebelum umroh dia mengambil pendapat menyentuh wanita itu batal. Kemudian ketika nanti dia umroh ternyata wah susah juga kalau harus wudu terus Ustaz, karena bersentuhan terus. Nah, dia mengambil pendapat yang membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Gimana Ustaz? Enggak, kalau seperti itu tidak boleh tidak boleh. Berarti ini namanya tatabbu'ur rukhsah, mencari rukhsah, mencari yang paling ringan. Jadi kalau kita berpindah ke pendapat ulama yang lain karena hanya ingin mencari kemudahan, maka ini yang disebut oleh para ulama, bahwasanya barang siapa yang mencari-cari rukhsah, maka dia akan menjadi zindik, akan menjadi munafik. Ya, silahkan berpindah ke pendapat yang lain, tapi bukan karena ingin mencari rukhsah, tapi mungkin karena pertimbangan dalil. Nah, kalau seandainya itu berdasarkan ingin mencari rukhsah, ingin mencari kemudahan saja, maka ini yang dicela oleh para ulama. Ya, tidak boleh seperti itu. Dan kita harus konsisten dengan pendapat kita, dan kita akan dihisab oleh Allah SWT berdasarkan keyakinan kita. Ya, seperti itu. Baik, yang kedua Ustaz tentang umroh. Sedangkan tentang dua umroh dalam satu perjalanan, ini juga masalah khilafiyah yang lain, dan memang begitulah banyak permasalahan fikih itu masalahnya khilafiyah. Ya, maka tidak heran dan jangan kaget kalau sedikit-sedikit kami mengatakan ini masalah khilafiyah, ini masalah ijtihadiyah, karena memang begitulah yang terjadi dalam masalah-masalah fikih amaliyah atau ibadah amaliyah, ya, itu sudah sangat wajar sekali. Adapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bahwasanya beliau hanya melaksanakan satu umroh dalam satu perjalanan.
Padahal kita mengetahui perjalanan dari Mekah ke Madinah itu dahulu ya memakan waktu sekitar 7 hari, ya, 1 pekan untuk jarak sekitar 425 km. Dan alasan inilah sebenarnya yang dipakai juga oleh jamaah dari negeri-negeri yang jauh seperti Indonesia dengan mengatakan, aduh ini kita sudah bayar mahal, kita sudah melakukan perjalanan jauh, sayang kalau hanya umrohnya hanya 1 kali. Nah kalau kita pakai perasaan, maka perasaan itu tidak dipakai oleh Rasulullah SAW. Beliau umrah 1 kali dalam 1 perjalanan. Dan beliau pernah mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha yang haid dalam sebuah perjalanan ibadah haji. Itu haji wada beliau. Jadi waktu itu para sahabat bisa haji dan umrah, bisa haji tamattu atau qiran. Sementara Aisyah tidak bisa melaksanakan haji dan umrah, hanya bisa haji saja. Karena beliau haid di tengah jalan. Maka akhirnya beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk umrah. Maka Nabi Muhammad SAW membolehkan beliau untuk umrah dari Tan'im. Tan'im adalah batas tanah halal yang terdekat dengan Mekah. Ya. Jadi kalau kita keluar sedikit itu sudah tanah halal. Yang sebelumnya tanah haram di kota Mekah. Nah, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha umrah dari Tan'im ini. Kemudian selesai umrah beliau pulang bersama Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Tapi uniknya saat umrah dari Tan'im ini Aisyah ditemani oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah. Dan uniknya Abdurrahman yang akan mengantar Aisyah ke Tan'im, kemudian balik ke Ka'bah, kemudian dia akan tawaf dan sa'i, beliau tidak ikut umrah. Yang ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak melihat itu sebagai keutamaan. Kalau seandainya itu adalah sebuah keutamaan, maka Abdurrahman bin Abi Bakar akan ikut umrah. Karena beliau akan jalan bersama Aisyah dari Tan'im, kemudian ke Ka'bah, kemudian sa'i. Ya. Rugi kalau beliau hanya menemani saja sebenarnya. Jadi ini sebuah waqfah ya, sebuah renungan penting yang perlu kita pikirkan bersama. Kenapa Abdurrahman seperti itu? Karena bagi mereka umrah itu 1 perjalanan, 1 umrah. Ya, atau mungkin bisa juga haji dan umrah dalam 1 perjalanan. Jadi tidak diulang-ulang. Kecuali seperti yang kondisinya seperti Aisyah. Kecuali bagi mereka yang kondisinya seperti Aisyah, ya haid di tengah haji, maka silakan nanti umrah dari Tan'im seperti Aisyah. Nah maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW juga para sahabat beliau. Ya, dan kita kalau diberikan kesempatan untuk umrah dari Indonesia, maka yang terbaik adalah meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu yang terbaik. Kalau kita ingin umrah lagi, kita bisa minta kepada Allah agar beberapa bulan ke depan atau tahun depan, 2 tahun yang akan datang kita diberikan anugerah lagi untuk bisa ke sana. Sering-sering ke sana, itu caranya. Dan lebih baik kita menyibukkan diri dengan ibadah yang jelas. Karena untuk umrah ke Tan'im ini bukan menghabiskan waktu yang pendek ya. Kita harus keluar ke sana, kadang-kadang di musim haji berdesak-desakan dengan jamaah yang lain, ya, capek. Ada banyak jamaah haji kita yang memforsir tenaganya untuk ibadah yang dibolehkan oleh sebagian ulama, memang saya nggak nafikan itu, tapi bisa dikatakan belum jelas pahalanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sudah jelas seperti tawaf sunnah di Masjidil Haram, atau memperbanyak sholat di Masjidil Haram, bersedekah di Masjidil Haram, itu adalah ibadah-ibadah yang pahalanya sudah lebih jelas. Bahkan sampai-sampai Tawus bin Kaisan radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak tahu orang-orang yang umrah dari Tan'im itu dapat pahala atau justru malah dapat dosa. Ini disampaikan oleh Tawus bin Kaisan radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Tapi saya tidak menafikan bahwa ini masalah khilafiyah di antara para ulama, dan ada sebagian ulama yang membolehkan umrah dari Tan'im atau dari Ji'ranah atau dari titik-titik tanah halal yang lain, ya, dan itu adalah salah satu pendapat ya di antara pendapat-pendapat para ulama. Namun kalau saya ditanya, ya maka saya akan menjawab yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, demikian, wallahu a'lam. Ya, insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu jawaban tadi untuk Bapak Daulay di Riau. Baik Ustaz, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, silakan dengan Ibu siapa di mana? Begitu. Dari Bu Titin, Bekasi, Mas. Silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang doa bangkit dari ruku. Saya membaca yang Robbana walakal hamdu hamdan katsiron thayyiban mubaroka fih. Beberapa hari saya mendengar dari salah satu ustadz, tapi saya enggak mendengarkan dengan semuanya, Pak Ustadz. Katanya bisa dibaca, itu doa bagus, tapi dibacanya artinya selain untuk bangkit dari ruku, Pak Ustadz. Jadi saya pengen mengerti apakah betul gitu selain dibaca bangkit dari ruku. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, mohon maaf ada dua. Kalau zikir pagi itu, Pak Ustadz, kan ada yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi seandainya saya membacanya lengkap, Pak Ustadz, yang 100 kali itu loh, Pak Ustadz, apakah diizinkan? Artinya artinya nggak menyalahi syariat, Pak Ustadz, yang saya baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha huwal qayyum wa atubu ilaih gitu. Apakah itu saya sudah benar apa tidak? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Yang biasa diucapkan setelah sholat maksudnya Ibu ya? Yang zikirnya yang itunya, Pak Ustadz, yang 100 kali, yang ada bukunya dari Ustadz Yasid itu kan cuma astagfirullahaladzim wa atubu ilaih gitu, Pak Ustadz. Oke, oh ya, oke. Ya. Cukup Ibu. Kan Pak Ustadz, jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam begitu. Ya, 2 pertanyaan Ustaz. Iya, di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita i'tidal atau bangun dari ruku adalah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini yang pendek. Ada juga riwayat yang lebih panjang yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ini adalah zikir yang versi panjangnya, dan memang dalam istiftah, dalam ruku, dalam sujud, dalam i'tidal memang Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari beliau ada beberapa riwayat yang umumnya sahih, umumnya sahih dari Rasulullah SAW, dan ini yang kemudian disebut sebagai ikhtilafut tanawu oleh para ulama. Jadi perbedaan yang sifatnya variatif. Semuanya sahih, di mana kita bisa mengatakan bahwasanya itu semuanya sahih, ya, sah, valid, dan boleh untuk diucapkan. Silahkan Anda hafal yang mana, Anda silahkan baca. Adapun tentang bahwasanya versi panjang ini juga dianjurkan untuk dibaca di kondisi yang lain, ya, maka saya tidak ingat, ya. Yang saya ingat, yang jelas itu adalah sahih untuk i'tidal, ya, bisa diucapkan. Saya pribadi juga biasa membaca itu, ya, kadang-kadang pendek, kadang-kadang yang versi pendek, kadang-kadang versi yang panjang, melihat kondisi. Di variasi itu lebih baik, ya, sekali ini sekali itu, ya. Jadi itu sah dan sahih untuk diucapkan saat kita bangun dari ruku. Ya, adapun kalau hal tersebut juga disyariatkan untuk dibaca di kondisi lain selain kondisi i'tidal, maka ini mohon maaf, ya, butuh untuk dimurajaah lagi, Bu. Saya tidak ingat apakah ada kondisi lain atau posisi yang lain yang kita disunahkan untuk membaca zikir itu. Ya. Baik. Ya, adapun tentang zikir pagi, maka Nabi Muhammad SAW ya mencontohkan zikir-zikir tertentu. Jadi istighfar itu redaksinya banyak, tapi tidak semuanya disyaratkan untuk dibaca di zikir pagi. Maka zikir yang barangkali dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di kondisi lain, ya, tidak selalu pas untuk diucapkan di zikir pagi, karena memang Nabi Muhammad SAW mengucapkan zikir itu. Nah, kalau yang kita maksudkan adalah zikir pagi yang biasa kita baca di pagi hari, bukan zikir yang mutlak seperti kita mengucapkan la ilaha illallah subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya. Maka hendaknya kita mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan di antara cara mengetahuinya adalah dengan mengikat diri, membatasi dengan apa yang ditulis oleh para ustadz kita, para ulama kita dalam kitab-kitab zikir, atau yang khusus tentang zikir pagi dan petang. Karena kenapa kita harus membatasi diri dengan yang seperti itu? Karena bab zikir itu lebih sempit daripada bab doa. Kalau tentang doa silahkan Anda mau baca apa saja. Tapi untuk zikir yang menjadi wirid kita sehari-hari, maka ini
lebih sempit, ya, babnya lebih sempit, tidak seperti bab doa. Karenanya ketika Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah, ya, beliau mengubah sedikit saja dalam zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Ada redaksi, wa amantu bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus, ya Allah. Kemudian Al-Bara' mengatakan, wa amantu bi rasulika alladhi arsalta, aku beriman kepada rasulmu yang telah engkau utus, ya Allah. Jadi bedanya adalah nabi diubah menjadi rasul. Di situ Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ditegur oleh Rasulullah SAW, wahai Al-Bara', tidak seperti itu. Ucapkan, amantu bi nabiyyika alladhi arsalta, aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Nah, hal ini kemudian disimpulkan oleh para ulama dengan mengatakan bahwasanya bab zikir lebih sempit daripada bab doa. Ya, maka kalau maksud kita adalah zikir pagi, ya, bukan istighfar secara mutlak, maka hendaknya kita dan ibu mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama dalam penjelasan tentang zikir pagi dan petang. Ya, demikian, Allahu a'lam. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Titin yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, silakan Ibu Rosmini ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada hubungannya dengan pertanyaan kami yang waktu-waktu yang lalu, Ustaz. Di dalam itu amalan sholat itu kan sudah dijelaskan amalan hati maksud kami. Nah itu apakah? Itu di dalam sholat kan Allahu Akbar, ridholah ibadah saya, terimalah ibadah saya itu. Kan Ustaz bilang itu amalan hati, terus dijelaskan lagi yang lain-lain. Terus sekarang amalan hati yang mana yang kita bisa beramal di dalam hati itu yang diperbolehkan menurut syariat. Kan kita nanti kalau tidak ada syariatnya yang memperbolehkan, kita cuma capek-capek, nanti jangan-jangan terjebak bid'ah. Saya sangat takut sekali, Ustaz. Terus kalau itu tadi yang hubungannya dengan ibu yang bertanya zikir pagi, terus yang la ilaha illallah itu kan dibaca 100 kali. Itu kalau sehari apa bisa apa enggak, apa harus sekaligus pagi membaca sekian itu? Ini cukup sekian saja, Ustaz. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, di antara amalan hati yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di samping beberapa amalan yang pernah saya sebutkan dalam rangka menjawab pertanyaan Ibu Rosmini dari Pacitan. Ini Masya Allah, Pacitan jadi terkenal ini. Ibu Rosmini. Iya, saya tambahi lagi, di antara amalan hati yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tawakal. Tawakal adalah bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal adalah amalan hati, karena yang melakukan ini adalah hati kita. Jadi saat kita melakukan sebuah ikhtiar, misalnya, ya, seorang pemuda yang ingin mencari pekerjaan, ya, misalnya dia udah berusaha mengirim lamaran kemana-mana, maka hendaknya dia tidak mengandalkan ikhtiar dia. Dia telah melakukan berbagai sebab agar bisa mendapatkan pekerjaan, tapi jangan lupa untuk menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katakan, ya Allah, ini semuanya adalah usaha yang bisa aku lakukan, dan semua urusan ada di tanganmu, maka aku serahkan ini semuanya kepadamu, ya Allah. Ini namanya tawakal. Saat kita mengunci motor kita, atau mengunci mobil kita, atau mengunci pagar rumah kita, itu adalah bentuk ikhtiar, itu adalah bentuk badlus sabab, melakukan sebab yang disyariatkan oleh agama kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ya, engkau ikat dulu untamu, baru kemudian engkau tawakal. Jadi tawakal itu tahapannya adalah melakukan sebab dulu, ikhtiar dulu, baru kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita mengunci motor, mengunci mobil, mengunci rumah kita,
Ya biasanya mungkin selama ini kita hanya gitu saja sudah. Kunci, sudah klik, beres. Nah, seorang muslim harus menjadikan momen itu sebagai momen untuk amalan hati. Jadi sambil kita kunci pintu rumah, pintu motor atau pintu mobil, ya, tangan kita menggerakkan kunci, hati kita tawakal kepada Allah. Nah, ini adalah kegiatan yang sempurna. Jadi hati kita senantiasa gemuruh dengan dengan ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi seperti ini yang sesuai adalah tawakal. Dan karena kita sedang dalam kondisi pandemi sekarang, maka saya juga perlu menjelaskan bahwasanya adalah amalan hati yang insya Allah akan melindungi kita dari musibah tertular COVID. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan mengucapkan zikir, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini ibu dan umat Islam semuanya sudah umum, biasanya sudah hafal. Setiap keluar rumah kita mengucapkan itu. Kita dianjurkan untuk mengucapkan zikir ini. Bismillahi, ya, dengan nama Allah, tawakkaltu, aku tawakal, ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya orang yang mengatakan ini akan dikatakan kepadanya, ada malaikat yang mengatakan kepadanya, laqad uqiti wa huditi wa kufiti. Engkau telah dijaga, engkau telah dicukupi, engkau telah diberikan petunjuk atau hidayah. Jadi kita bisa keluar rumah dengan tenang. Ini di antara buahnya. Jadi kalau kita sudah dijaga Allah, kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk olehnya, maka kita tidak perlu khawatir sudah. Tapi caranya adalah dengan benar-benar mengolah hati kita sebelum kita berangkat. Nah, mungkin sebagian dari kita selama ini sudah mengucapkan ini tapi nggak dihayati. Jadi hanya menjadi kebiasaan di mulut yang tidak diiringi dengan kekhusyuan hati saat melakukannya, saat mengucapkannya. Jadi idealnya adalah mulut kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, maka saat kita mengucapkan itu, hati kita juga ikut gemuruh. Hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan meraih apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan dijaga, dicukupi, dan insya Allah kalau seandainya sekali dua kali, ya, kita sekarang sedang saling menjaga sekarang, ya. Kita nggak banyak keluar kecuali kalau terpaksa. Tapi kalau karena suatu kebutuhan, suatu keterpaksaan kita harus keluar untuk mencari rezeki yang halal, atau untuk belanja, atau untuk berobat dan sebagainya, maka jangan lupa untuk mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah saat keluar dari rumah kita, sambil beramal hati, ya. Hati kita beramal, hati kita bergerak dengan ibadah tawakal. Ya, ini juga adalah salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di samping ada ibadah khusyuk, kemudian ada ibadah khauf, ya, rasa takut kepada Allah, rasa khasyah, harapan. Ya. Kemudian inabah adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Kemudian ikhlas. Dan ada masih banyak lagi ibadah-ibadah yang merupakan amalan hati dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Untuk lebih lengkapnya, ya, ibu bisa merujuk beberapa kajian atau beberapa tulisan tentang amalan hati, karena pembahasan ini sudah banyak sekali dibahas oleh ustadz-ustadz kita di Indonesia, juga oleh para ulama di seluruh dunia sebelum zaman kita, ya. Jadi ini adalah pembahasan yang sudah sering sekali dibahas. Maka untuk lebih luasnya saya anjurkan Ibu Rosmini di Pacitan untuk membeli, ya, buku-buku tentang amalan hati, ya. Di antaranya ada kitabnya Ustaz Fakhruddin Nu'man, ya, di Pandeglang, ya, yang baru keluar beberapa bulan yang lalu. Kemudian juga ceramah-ceramah, ya, di YouTube atau di internet sudah banyak sekali insya Allah, termasuk barangkali sebagian yang juga ditampilkan di TV kita, yaitu Fatwa TV. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan kedua tentang zikir, Ustaz, yang dibaca 100, bolehkah
Itu harus dibaca 100 di satu waktu, satu kali baca atau Iya, Nabi Muhammad SAW ya mengucapkan istighfar ya, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat sahih yang lain disebutkan lebih dari 100 kali. Ya, ini dalam sehari semalam. Maka tidak dibatasi oleh waktu, jadi tidak harus sekali duduk ya. Kita bisa mengucapkan zikir ini sebisa kita ya, bisa 70 kali, bisa 100 kali, bisa 200 kali, dan itu bisa kita bagi-bagi dalam waktu-waktu kosong yang kita miliki. Bahkan tidak harus waktu kosong ya, karena kita kadang-kadang punya kegiatan yang nggak butuh fokus ya. Misalnya seorang petani yang sedang mencangkul tanahnya, atau seorang petani yang sedang berangkat ke sawahnya, seorang pedagang yang di pagi hari dia mendorong, misalnya mendorong gerobak dagangannya ya. Itu kan ibadah yang bisa kondisi yang bisa kita campur dengan ibadah ini ya. Jadi sambil jalan kita istighfar. Bisa. Sambil kita mencangkul atau mengairi sawah kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ini adalah hal yang kadang banyak dilupakan oleh kita. Ya, kita sering kosong, ya, sering nganggur. Padahal Nabi Muhammad SAW menasihatkan kepada kita untuk menjaga lidah kita selalu basah dengan zikir. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu senantiasa basah dengan zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka 70 istighfar atau 100 istighfar ini tidak harus dalam satu majelis, tapi kita bisa bagi ke waktu-waktu kosong kita. Bahkan sekali lagi saya katakan, tidak harus di waktu kosong, sambil kegiatan kita bisa sambil beristighfar ya. Rugi kalau kita membiarkan waktu-waktu kita kosong tanpa zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih kepada Ibu Rosmini yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum dan juga kepada Ibu Rosmini terutama. Ustaz, tadi Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Santi tentang tahajud yang tanpa witir, Ustaz. Nah, kemudian ini tadi juga Ustaz sudah singgung tentang mengkodoknya Ustaz ya di waktu duha. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Tuti di Jawa Barat juga tentang tahajud di waktu duha ini, Ustaz. Dan kemudian apakah harus benar-benar ditambah 1 rakaat? Mohon dijelaskan lagi, Ustaz. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menambah wirid beliau dengan 1 rakaat. Kenapa? Karena di sholat siang tidak ada witir. Jadi sholat witir itu adanya di malam hari. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Adapun di siang hari maka tidak ada sholat witir. Sholat witir itu adanya di malam hari. Karenanya Nabi Muhammad SAW kadang-kadang ya ketika beliau tidak sempat untuk sholat malam, beliau mengqadha sholat malam ini di waktu duha. Dan disebutkan beliau mengqadhanya dengan 12 rakaat. Kenapa? Karena wirid malam beliau adalah 11 rakaat. Jadi di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, sholat malam Nabi Muhammad SAW adalah 11 rakaat. Maka ketika beliau tidak sempat untuk melakukan sholat ini pada waktunya, beliau mengqadhanya di waktu duha dan ditambah 1 rakaat sehingga menjadi 12 rakaat. Niatnya apa? Niatnya niat mengqadha sholat malam. Jadi sebelum kita melakukan sholat itu, ya kita atur hati kita. Kita olah hati kita dengan mengatakan kepada Allah ya dalam hati, ya Allah ini adalah qadha sholat malam yang tadi malam saya tidak sempat melakukannya. Karenamu ya Allah. Jadi ditentukan ini sholat apa. Jadi sholat qadha sholat malam. Atau bisa juga qadha witir. Qadha tahajud. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena niat adalah amalan hati. Dan seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi cukup dengan mengolah hati ya kita buat hati kita berkata-kata seperti itu ya, dan itulah yang disebut sebagai niat. Makanya para ulama mengatakan niat itu tempatnya di hati ya. Jadi niatnya seperti itu. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Dan itu jawaban untuk Ibu Tuti ya, sekaligus menjelaskan lagi dari jawaban untuk Ibu Santi di Jawa Barat. Baik, selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari saudara Muhammad Ramdhani di Jawa Barat lagi, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, izin bertanya,
apakah ketika kita tasyahud awal itu disunahkan untuk berselawat di dalamnya Ustaz? Dan kalau tidak, manakah yang lebih afdol, berselawat atau tidak? Iya. Jadi dalam tasyahud awal, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan sholawat juga. Karenanya di sebagian masyarakat kita di Indonesia ya masyhur bahwasanya tasyahud awal itu sampai innaka hamidum majid. Karena memang di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya kadang-kadang Nabi Muhammad SAW membaca sholawat ini. Jadi kalau kita membaca sampai tasyahud saja, at-tahiyyatu lillah, sampai kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu cukup. Kita bisa bangun ke rakaat yang ketiga. Tapi kalau kita menambah dengan sholawat ya, maka ini juga ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan tentunya semakin banyak kita beribadah ya, semakin banyak kita berzikir, semakin panjang kita berzikir, maka itu semakin baik. Ya kalau kita, ini sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama ya, semakin banyak ibadah kita maka semakin besar pahalanya. Jadi kalau orang sama-sama sholat 4 rakaat ya, tapi orang yang pertama sholatnya dalam 15 menit, yang kedua hanya dalam 5 menit saja. Ini sama-sama 4 rakaat tapi pahalanya tidak sama. Kenapa bisa 15 menit sementara yang satu hanya 5 menit saja? Karena bisa jadi yang pertama mengulang-ulang tasbihnya lebih banyak ya. Jadi subhana rabbiyal azim dia ucapkan sampai 5 kali sampai 10 kali, sementara yang kedua hanya 1 kali saja. Nah, kalau kita ditanya mana yang lebih baik, yang lebih afdal, tentunya yang lebih panjang ya. Kalau sama-sama khusyuk, tentunya kalau sama-sama khusyuk, maka yang lebih panjang bacaannya lebih baik. Dan demikian juga mereka yang menambah sholawat ya di tasyahud yang pertama ya, ini yang saya ingat seperti itu juga lebih afdal daripada yang mencukupkan diri dengan tasyahud saja. Ya. Ya, insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk Bapak Ramdhani di Jawa Barat. Baik, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Dedi di Bengkulu Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya, tapi ada telepon Ustaz, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Saya Pak Abu Mario dari Bogor. Baik, silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, volume televisinya mohon dikecilkan Bapak. Volume televisinya mohon dikecilkan. Ya. Ya, silakan Bapak. Saya membaca hadisnya bahwa Rasulullah itu kalau habis sholat fardu zikirnya kan 33 ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi ada juga hadis yang Kadang terputus Ustaz. Ya mungkin saya bisa tangkap barangkali ya, cukup Iya, insyaallah. gimana Ustaz? Iya, terputus tapi saya coba menerka ya arah pertanyaan Insyaallah, ya. Pak siapa? Abu Mario. Pak Abu Mario ya. Iya. Abu Mario dari Bogor ya, dan memang seperti yang saya pernah singgung di depan bahwasanya zikir Nabi Muhammad SAW itu variatif. Termasuk untuk zikir setelah sholat yang masyhur memang 33 diakhiri dengan la ilaha illallah ya. Tapi paling tidak ada 3 paket zikir yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang pertama adalah 33 tapi Allahu Akbarnya 34. Jadi pelengkap 100-nya bukan la ilaha illallah tapi Allahu Akbar. Ini sahih. Kemudian paket yang kedua adalah 25. Jadi subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Yang ketiga adalah 10 untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, artinya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini juga sahih. Dan saya ingat saya pernah mendengar ini disampaikan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ya, muhaddits Masjid Nabawi ya, beliau pernah meringkas bahwasanya 4 paket zikir setelah salat ini semuanya sahih. Ya, sekali lagi yang pertama adalah yang masyhur dipraktekkan di Indonesia 33 diakhiri dengan la ilaha illallah. Kemudian
100 juga tapi 33, 34 tanpa la ilaha illallah. Jadi yang 34 adalah Allahu Akbar. Kemudian 25 dibagi antara subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah masing-masing 25, dan yang terakhir 10 untuk subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Dan di antara faedahnya adalah kita bisa memilih dan menyesuaikannya dengan kondisi kita. Nah, ini yang sedang sibuk, yang sedang harus segera kembali ke kantor, ya, bisa memilih yang terakhir. Dengan cukup subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dan saat kita agak longgar waktunya, kita bisa pilih yang paling panjang. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari variasi zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita selesai sholat. Alhamdulillah. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu semoga benar-benar menjawab pertanyaan Abu Mario di Bogor. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Dani, Jawa Timur. Baik, silakan Bapak. Mau tanya ini, kalau kita jadi imam atau makmum itu ucapan yang seperti Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Ini cukup Ustaz. Ini cukup ini bacaan ini Ustaz, seperti ini Ustaz. Pertanyaan cukup atau tidak Pak ya? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Ini. Terus ruku setelah itu. Terus masalah tahiyatul barusan Ustaz tuh nerangkan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup bangkit. Enggak apa-apa Ustaz. Untuk yang mana Pak? Untuk posisi mana? Itu yang itu tahiyat yang awal itu, awal. Oh, tahiyat ya. Yang awal, enggak usah salawat. Oh, tasyahud awal maksudnya. Iya, oke, iya. Baik, Itu, terima kasih Bapak. Enggak apa-apa. Ya. Dua pertanyaan sebenarnya Ustaz. Okay. Yang pertama, cukupkah di Rabbana walakal hamd? Yang kedua, cukupkah di Iya, betul. Jadi saat kita menjadi makmum, kemudian imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya. Kita boleh untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja. Ini cukup. Ini sahih. Dan ini salah satu variasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh beliau. Bisa juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Tapi kalau kita mau memilih yang pendek cukup. Bahkan yang pendek itu bisa kita ulang-ulang beberapa kali, ya. Kemudian yang kedua tentang cukup membaca sampai tasyahud saja di tasyahud awal. Jadi at-tahiyatu lillah, kemudian sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, ini juga cukup. Ya, di sebagian hadis disebutkan beliau hanya berhenti sampai asyhadu alla ilaha illallah saja. Kemudian naik ke rakaat yang ketiga. Maka ini juga sahih dan cukup. Walhamdulillah. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya. Dan itu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Fatwa TV di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif fikih ibadah bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?